Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menyajikan sebuah video mengenai dinasti Abbasiyah. Simak baik-baik ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dan dinamakan dengan dinasti Abbasiyah karena pendiri dan penguasa negeri adalah keturunan Abbas yang merupakan salah satu paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama lebih dari 5 abad, yaitu tahun 132 Hijriah, 656 Hijriah. Beberapa pakar sejarah membagi dinasti Abbasiyah dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, periode Abbasiyah 1 yang diawali dari 132 Hijriah sampai 447 Hijriah. Yang kedua, periode Abbasiyah yang kedua, 447 Hijriah sampai 656 Hijriah. Khalifah dan masa berkuasa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Yang ketiga, Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Yang keempat, Khalifah Al-Hadi dari 785 sampai 786 Masehi. Kemudian yang kelima, Khalifah Harun Al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Kemudian yang keenam ada Khalifah Al-Amin dari tahun 809 sampai 813 Masehi. Kemudian yang ketujuh ada Khalifah Al-Makmun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kemudian ada yang kedelapan yaitu Khalifah Al-Muqtasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Kemudian adapun yang kesembilan Khalifah Al-Wasik dari tahun 842 sampai 847 Masehi. Kemudian yang ke-10 Khalifah Al-Mutawakkil dari tahun 847 sampai 861 Masehi. Kemudian yang ke-11 Khalifah Al-Muntasir dari tahun 861 sampai 862 Masehi. Kemudian yang ke-12 ada Khalifah Al-Mustain dari tahun 862 sampai 866 Masehi. Kemudian yang ke-13 ada Khalifah Al-Muqtaz dari tahun 866 sampai 869 Masehi. Kemudian ada Khalifah Al-Murtadi dari tahun 869 sampai 870 Masehi. Kemudian ada Khalifah Al-Muqtamid dari tahun 870 sampai 892 Masehi. Kemudian ada Khalifah Al-Muqtadid dari tahun 892 sampai 902 Masehi. Kemudian ada Khalifah Al-Muqtafi dari tahun 902 sampai 908 Masehi. Kemudian ada Khalifah Al-Muqtadir dari tahun 908 sampai 932 Masehi. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dinasti Abbasiyah dalam mencapai puncak kekuasaannya. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Yang keempat, para khalifah membuka kesempatan mengembangkan pengetahuan seluas-luasnya. Yang kelima, rakyat bebas berpikir dan memperoleh hak asasinya dalam berbagai bidang. Dan yang keenam, Daulah Abbasiyah bersungguh-sungguh membangunkan ekonominya. Mereka memiliki pembendaharaan yang banyak disebabkan penghematan dalam pengeluaran. Adapun faktor kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Yang pertama, adanya friksi di dalam dinasti Abbasiyah. Nah, friksi inilah yang membuat dinasti Abbasiyah hanya sibuk mempertahankan wilayah yang sudah ada. Yang kedua, gaya hidup mewah pada lingkup pejabat serta keluarganya. Yang ketiga, khalifah yang berkuasa bukan sosok yang kuat, sehingga mudah untuk dipengaruhi.
Yang keempat, banyaknya serangan yang dilakukan oleh kaum Salibis ke Palestina. Dan yang kelima, ialah serangan Mongol ke Baghdad, yang mana serangan ini mengakhiri riwayat dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, kehidupan dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan dakwah dilakukan melalui dua sektor. Yang pertama, lingkup negara atau penguasa. Yang kedua, lingkup masyarakat. Pada lingkup negara atau penguasa, kehidupan dakwah merupakan masa keemasan, di mana banyak para ulama yang mencintai ilmu pengetahuan, dan mayoritas mereka pun menghormati para ulama dan pujangga. Dakwah pada masa ini dilakukan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan, terutama pada keturunan dari para penguasa yang mendapatkan pendidikan khusus dari para ulama dan pujangga. Yang kedua, lingkup masyarakat. Aktivitas dakwah pada masa ini dilakukan dengan kajian ilmiah di berbagai sekolah dan masjid dengan materi yang bervariasi. Hal ini didukung dengan keberadaan ulama yang berperan besar pada masa tersebut. Para ulama berperan dalam hal pencerahan iman masyarakat pada masa tersebut, dan materi yang paling menonjol pada saat itu ialah tazkiyah al-nufus, yang artinya pembersihan hati, peringatan tentang negeri akhirat, serta ajakan agar tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia. Materi-materi ini muncul sebagai bentuk reaksi dari aksi kemewahan dan kemaksiatan yang terjadi pada lingkup negara dan penguasa.